Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani. Luar biasa. Dalam pidato yang menggetarkan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mendeklarasikan perang total terhadap para penjara kekayaan negara. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu. Dengan suaranya yang tegas, ia mengumumkan bahwa pemerintah telah berhasil merebut kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, dan puncak ketegasannya adalah saat ia melontarkan tantangan terbuka kepada siapapun yang menjadi backing di belakangnya, tanpa peduli siapa orang-orang kuat, baik itu jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal sekalipun. Tidak ada alasan dan akan ditindak atas nama rakyat. Kalau rakyat yang nambah, ya sudah, kita bikin. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa era impunitas bagi figur-figur perkasa yang selama ini tak tersentuh telah resmi berakhir. Dan tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga mengarahkan bidikannya pada target berikutnya, yakni 1063 tambang ilegal yang telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dan untuk membuktikan bahwa sapu bersih ini berlaku tanpa pandang bulu, ia mengirimkan peringatan keras kepada seluruh partai politik, termasuk partainya sendiri. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri. Pidato ini bukan lagi sekadar retorika, melainkan sebuah proklamasi dimulainya era baru di mana negara tak akan lagi berkompromi, menegaskan kedaulatannya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saudara-saudara sekalian, perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya
tidak tahu kenapa. Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup ratusan triliun, nyelundup. Saudara-saudara sekalian, harus hitung waktu ini. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara,
1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, SIS Hankam Rata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didaya gunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita. Saudara-saudara sekalian, kita faham bahwa perang itu destruktif. Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang. Karena itu, politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini yang kami sampaikan di mana-mana. Bebas aktif. Kita ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik divida et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus mau diadu domba.